Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue ingin berbicara singkat terkait dengan penampilan luar biasa Sofyan Amrabat. Yang menurut Paul Scholes, penampilannya kemarin ketika final seperti prime dari Gennaro Gattuso. Luar biasa. Dia seorang diri, secara mayoritas menurut gue ya, mampu mengatasi KDB Kevin De Bruyne, gelandang kreatif dari Manchester City. Dia bisa mengatasi Bernardo Silva, dia bisa mengatasi Rodri, luar biasa. Seorang diri menurut gue dia mampu menjelajah hampir ke seluruh rumput di Wembley di final tersebut. Seakan dia ingin membuktikan ya bahwa dia layak untuk berada di Manchester United. Dan di salah satu wawancara, tepatnya di media Belanda, di Ziggo, dia menyebutkan bahwa opsi untuk stay di Manchester United ini jelas merupakan salah satu opsi terbesar. Dia melihat bahwa Manchester United nih salah satu klub terbesar di dunia dan tentu saja banyak pemain ingin bermain di sana. Dan gua ingat bagaimana proses Sofyan Amrabat untuk berada di Old Trafford. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa walaupun proses itu sangat lambat ya kan di musim panas kemarin, tapi dia sangat sabar di Fiorentina menunggu tawaran dari Manchester United. Dia sebenarnya juga menerima tawaran-tawaran dari klub lain, tapi dia berani mengambil resiko dengan tetap menunggu Manchester United. Tentu saja ada resiko ya kalau Manchester United pada saat itu tidak jadi bergerak ataupun dealnya tidak jadi disepakati. Tentu saja dia akan kehilangan peluang untuk ke Manchester United, tapi dia dengan sabar menunggu dan akhirnya didapatkan di menit-menit terakhir atau di saat-saat terakhir sebelum bursa transfer ditutup. Di musim ini dengan ya segala carut marut yang berada di Manchester United, situasi pun juga tidak ideal menurut gue bagi Sofyan Amrabat yang baru pertama kali tampil di Liga Inggris ya kan bersama dengan Manchester United. Tentu saja pressure, tentu saja tekanan. Keadaannya jauh dari perfect menurut gue ya. Tadi sudah gue sebutkan carut marutnya. Dan Sofyan Amrabat pun bahkan harus sering sekali, Erik ten Hag mencatat 4 kali tampil tidak di posisi terbaiknya di back kiri. Dan ini kan tentu saja mempersulit dia untuk bisa beradaptasi ya kan dengan permainan di klub barunya. Namun bagaimana gue melihat ada komitmen, ada karakter dari seorang Sofyan Amrabat yang menunjukkan memang dia ingin ya, dia ingin menunjukkan bahwa dia pantas juga untuk bermain di Manchester United. Dan itu ditunjukkan sebenarnya bukan hanya ketika di final Piala FA menghadapi Manchester City, tapi kalau ditarik di beberapa pertandingan sebelumnya dia mampu bermain bagus di posisi terbaiknya, yaitu adalah memang di gelandang breaker. Banyak fans menurut gue termasuk gue juga terkesima dengan penampilan Sofyan Amrabat bersama dengan tim nasional Maroko di Piala Dunia Qatar. Tapi tentu saja karakter Piala Dunia, di mana itu sistem turnamen, kan berbeda dengan liga. Turnamen itu mungkin seperti kayak sprint, sementara liga ini kan jelas seperti kayak maraton. Dibutuhkan memang adaptasi, dibutuhkan kesiapan yang memang untuk jangka panjang gitu. Dan menurut gue ini juga permasalahan atau tantangan besar bagi Sofyan Amrabat di Manchester United, di mana ya dia juga sempat beberapa kali absen ya kan karena cedera. Dan ini sekali lagi memberikan kesulitan dia untuk beradaptasi di klub barunya. Nah, pertanyaannya sekarang, akankah Sofyan Amrabat diperpanjang di Manchester United? Menurut gue dengan penampilan ketika menghadapi Manchester City, banyak fans terpukau, terpikat dari Sofyan Amrabat yang bahkan menurut gue ya di musim ini jauh di atas Casemiro dengan beberapa penampilan terakhirnya. Dan menurut gue sangat wajar fans menginginkan Sofyan Amrabat, atau mayoritas fans mungkin ya, Sofyan Amrabat dipermainkan di Manchester United. Pertanyaannya, mungkinkah? Bagaimana peluangnya? Nomor satu, ini akan tergantung dengan siapa manajer atau pelatih dari Manchester United musim depan. Status dari Erik ten Hag masih belum jelas, dan dia datang jelas atas rekomendasi dari Erik ten Hag. Ganti pelatih lagi, ganti manajer lagi, ada beda konsep, gue nggak tahu akankah Sofyan Amrabat termasuk di sana. Lalu nomor 2, juga dengan manajemen. Negosiasi dengan Fiorentina, berapa angkanya, berapa budgetnya. Ini menurut gue juga akan sangat berpengaruh di sana. Dari situ gue melihat ya balik lagi ya, situasinya masih 50-50. Tapi bagaimana gue secara pribadi, gue melihat ya Casemiro disebutkan
punya peluang besar akan meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Kabarnya akan ke Saudi Arabia. Fabrizio Romano bahkan memperkirakan juga demikian. Gue berpikir, oke, Manchester United kemungkinan lini tengahnya ini akan banyak perombakan. Dua pemain punya peluang besar akan cabut, yaitu adalah Casemiro, lalu juga Christian Eriksen. Kalau kita tambah ada satu lagi, Donny van de Beek. Lalu bagaimana? Menurut gue juga akan ada perombakan yang besar. Artinya butuh pemain yang datang juga, butuh budget lagi. Yang gue khawatirkan begini, dengan bongkar pasang yang terlalu banyak, maka adaptasi ini akan mengalami kemunduran lagi ya. Ada penyesuaian yang harus dilakukan lagi. Gue melihat bahwa perombakan yang terlalu drastis ini tidak melulu membuat situasi yang positif. Kita tahu bagaimana Chelsea ya, dengan manajemen yang baru, dengan pelatih yang baru, perombakan pemain terlalu banyak. Lihat, mereka mengalami kesulitan di musim ini. Memang akhirnya bisa mereka kejar di penghujung musim, tapi jauh dari papan atas. Gua melihat Liverpool musim ini mereka melakukan perombakan juga penambahan di lini tengah, McAllister, lalu juga Szoboszlai. Tapi ada satu faktor menurut gua yang membuat mereka ini akhirnya bisa berfungsi dengan lebih maksimal. Apa? Jurgen Klopp. Bagaimana sistemnya ini sudah terpatri, sudah tertancap, pondasi ini lebih dalam, sehingga adaptasi dari dua pemain ini jauh lebih enak. Bayangkan ketika pelatihnya juga baru, maka komponen skuad secara kolektif ini juga harus melakukan adaptasi dengan baru lagi. Maksud gue apa intinya? Intinya sebenarnya yang gue harapkan adalah Sofyan Amrabat tetap stay di Manchester United. Gue berharap perombakan di lini tengah ini memang akan berlangsung ya, dan mungkin akan berlangsung besar, tapi paling tidak ada beberapa punggawa, ada beberapa pondasi seperti gua katakan ini tetap berada di Manchester United, termasuk juga dengan Sofyan Amrabat. Diberikan kesempatan untuk melanjutkan proses adaptasinya dengan situasi mungkin yang lebih positif. Karena gua percaya bagaimana komitmen dan karakter ini juga penting bermain di Manchester United ya. Pemain-pemain ini ingin memberikan segalanya. Dan ini juga kan permasalahan sebenarnya kalau dilihat 10-11 musim belakangan. Bagaimana komitmen dan juga karakter pemain ini tidak jelas ketika di Manchester United. Apakah mereka sudah puas dengan berada di Manchester United saja? Apakah mereka puas dengan gaji tinggi yang mereka terima? Apakah mereka puas dengan publisitas tentu saja yang besar ketika mereka bermain di Manchester United, tapi tidak diimplementasikan secara linear di atas lapangan? Gue tidak melihat hal tersebut dengan Sofyan Amrabat. Gue justru melihat bahwa dia ini dengan proses awal tadi yang gue jelaskan ya, dia ingin bermain di Manchester United, dia menantikan dari awal. Musim ini dia ada kesulitan, tapi di penghujungnya dia tetap menunjukkan bahwa dia ingin berjuang untuk tetap berada di klub ini. Menurut gue ini merupakan hal yang sangat positif. Dan dari situ gue berpikir, ya dia punya material, dia punya bahan karakter sebagai pemain yang cocok untuk di Manchester United. Gue bisa salah, tapi itu yang gue lihat. Tapi sekali lagi ada dua faktor tadi yang akan menentukan siapa pelatih musim depan, masih belum jelas ya. Nomor 2 tentu saja dari faktor bisnis atau finansial, berapa harga dan lain-lain, yang ini tentu saja ada di tangan manajemen. Dua hal itu tadi yang gue sebutkan ya, dari sisi finansial, harga, dan juga dari faktor pelatih ini memang ujung-ujungnya ada di Ineos. Sehingga ya kita lihat Ineos akan seperti apa keputusannya di Sofyan Amrabat khususnya. Apakah dia akan stay atau tidak di musim panas nanti. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, Sofyan Amrabat stay atau tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.